Lagi-lagi guys, kita disuruh percaya bahwa negeri ini masih punya harapan untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi kayaknya akarnya malah tumbuh subur, daunnya makin rindang, dan buahnya, manis banget buat yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Ya, karena dari statement Presiden Republik Indonesia sendiri, Bapak Prabowo Subianto sudah jelas, sangat jelas, bahwa tanggung jawab utang kereta cepat Wush Jakarta-Bandung diambil alih negara. Walaupun dalam keterangannya beliau bilang, menjadi tanggung jawab saya. Presiden Republik Indonesia, boom, seketika rakyat terdiam. Lalu dalam hati lagi-lagi bilang, baiklah, tapi dengan penuh rasa kecewa. Seperti di video singkat yang satu ini. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Wah, keren ya. Satu kalimat itu langsung jadi tanda. Masalah selesai, tapi sayangnya bukan masalahnya yang selesai, tapi rasa penasaran rakyat yang dimatikan pelan-pelan. Padahal banyak loh pakar transportasi, ahli ekonomi, dan bahkan rakyat warung kopi sekalipun yang udah bilang dari awal, Indonesia belum siap punya kereta cepat sekelas Wush, belum siap dari segi finansial, belum siap dari segi masyarakat, apalagi dari segi logika buat bayar cicilan bunga utangnya yang dalam setahun mencapai 2 triliun itu. Tapi ya gitu deh, namanya proyek besar, pasti ada pihak besar di belakangnya. Dan ketika yang besar udah bicara, suara rakyat kecil cuma kayak notifikasi WhatsApp. Tahu sih ada pesan masuk, tapi dilihat doang baca mah enggak, betul nggak guys? Nah, masalah makin menarik waktu muncul kabar adanya dugaan markup dalam proyek Wush ini. Tapi sayangnya, dugaan itu sekarang kayak foto mantan di galeri. Ada tapi pura-pura nggak ngeliat kalau muncul di layar. Sengaja nggak dihapus-hapus. Biar ada bukti kalau pernah sesayang itu sama dia. Padahal dalam hal ini Profesor Mahfud MD, mantan Menko Polhukam era sang mantan, udah bilang terang-terangan di podcastnya, proyek kereta cepat ini syarat dugaan markup. Dari nilai proyeknya aja udah bikin jidat, berkedut. Dan katanya KPK pun mulai mengendus kasus ini, tapi mungkin hidungnya tersumbat ya, karena sampai sekarang nggak ada aroma tindakan nyata yang tercium. Tapi ya sudahlah guys, inilah Indonesia, negeri di mana kearifan lokal seringkali lebih kuat dari keadilan nasional. Ibarat suami istri, pengantin baru yang lagi berantem besar. Apapun masalahnya, ujung-ujungnya pasti damai di tempat tidur. Kalau yang ini kalian pasti oke kan guys? Dan kalau urusannya proyek besar kayak kereta cepat Wush ini, ya mungkin damainya bukan di tempat tidur, tapi di meja makan Kertanegara, 2 jam pertemuan, 2 kali senyum, selesai sudah. Dan kita rakyat dapat bonus, utang baru dan harga tiket yang tetap aja kalau mau ke Bandung pakai Wush, mikir 2 kali. Mending ketahuan nyewa mobil bisa muat banyak, masih untung lagi. Jadi kalau ada yang masih berharap koruptor rezim lama bakal diseret ke meja hijau, jangan terlalu ngarep guys. Dengan uang negara ratusan triliun di deposito bank, bisa balik lagi aja udah syukur banget. Juga yang katanya negara sedang defisit keuangan, padahal mah tuh uang lagi nyender, santai di deposito. Bikin para pejabat dompetnya terus berbunga-bunga, sambil tersenyum di balik layar. Betul nggak guys? Tapi dari situ kita masih punya satu sosok pembawa harapan, Pak Menteri Keuangan Purbaya, yang terus berusaha menjaga agar uang rakyat nggak lari semua ke lubang gelap proyek-proyek fantastis. Semangat terus, Pak Purbaya. Semoga jalan benar Bapak selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau jalan itu rusak, ya sudah, tinggal kita rakyat yang kepleset lagi. Jadi guys, kalau di negeri ini ada yang dicuri dan bisa dikembalikan sebagian aja, itu udah dianggap berkah.
Dan kalau ada yang korup tapi masih bisa senyum di depan kamera, itu namanya prestasi politik. Inilah Indonesia Negeri 1000 Proyek. Sejuta alasan dan tanpa ujung pertanggungjawaban. Oke, tarik napas dulu guys. Tetap tenang, relax, dan jangan tegang. Jadikan video ini hiburan, walaupun topiknya serius. Jangan lupa juga ngopi, karena zaman sekarang secangkir kopi lebih jujur daripada pidato seorang pejabat di Kementerian Agama. Like video ini, komen kalau mau, share dan subscribe. Nyalain juga notifikasi kalian lewat tombol lonceng, biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.